Iya cuy, di bengkel Katros sepi, kosong semua, nggak ada yang kerja karena emang kita lagi PPKM ya. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Di episode kali ini gue mau ngajak kalian ngebahas salah satu hasil bikinan Katros Garage ya, motor custom. Ini dari bahan SM Sport. SM Sportnya itu model V16 atau varian V16. Nah, di sini yang unik, model V16 ini kalau di pasaran ya, dia tuh head to headnya barengan sama Benelli Patagonia Eagle 250cc. Tapi sebelum itu gue mau ngajak kalian update dulu progres dari motor yang selalu ditanyain di kolom komentar YouTube gue dan di Instagram gue, yaitu Project Roda 3. Ya, ini dia cuy. Ini si Moger ya, alias motor gerobak yang lagi di custom. Kemarin ada beberapa hal yang kita lakukan ya, khususnya untuk di bagian bodi depan. Yang pertama tuh ada di bagian lampu nih cuy. Nah, kalau untuk di episode sebelumnya, ini bagian lampu tuh kemarin belum gua bikinin gitu ya, ini masih kelihatan polos gitu kan. Nah, kemarin ini kita sempat bikinin lampunya ini, cuman pertama itu posisinya agak salah cuy. Jadi yang kemarin itu posisi lampunya ini agak ke tengah gitu kan. Dan setelah dilihat-lihat gitu ya, kayaknya kurang oke gitu, kayak hidung babi gitu kan. Posisinya ada bulutan dua di tengah gitu. Jadi rada kurang oke lah menurut gua. Jadi posisinya kemarin kita revisi lagi untuk lampu headlampnya. Headlampnya ini gua sekarang geser ke tengah dan akibatnya ini kalau kalian lihat di bagian kiri kanan ini ada tambelan-tambelan. Tapi sebenarnya ntar ini bakal dirapihin lagi sih ya. Ini cuman kayak fitment dulu aja, apa bener kalau lampunya kita geser ke pinggir bakal lebih oke gitu. Bagian lain yang gue update ini ada di bagian pintu depan nih cuy, pintu samping ya. Kemarin ini belum sempat kita bikinin dan sekarang ini bentuk kasarnya udah kelihatan ya. Ini di bagian belakangnya juga kita udah pasangin engsel juga. Tadinya gue pikir bagian pintu ini ngebukanya tuh kayak pintu mobil biasa gitu kan, yang kebuka bagian belakangnya gitu. Tapi gue pikir-pikir ya udahlah, kita pengen bikin unik yang engselnya tuh posisinya ada di belakang. Jadi kalau misalnya pintunya nanti dibuka, itu dia ngebukanya ke depan gitu cuy, kayak mobil-mobil mafia zaman dulu gitu kan. Nah, untuk pintunya ini kita pakai bahan aluminium biar nggak terlalu berat ya. Ini aluminiumnya tebalnya 3 mili kalau nggak salah. Dan dari sini sih tinggal ngebolongin bagian kacanya doang. Nah, ini gue coba buka pintunya ya. Dibukanya gini cuy. Yoy. Bagian lain yang juga udah dibikinin itu bagian over fender cuy. Ini over fendernya. Kemarin itu bentuknya belang-belonteng banget, jadi kita harus bikin baru lagi yang agak rapihan dan posisinya tuh bener-bener mepet sama si bagian roda gitu kan. Ini udah dibikinin, gue sih suka banget. Goks, ngepas banget kan sama bagian si velgnya. Ini kiri kanan udah jadi, cuman yang sebelah kiri itu memang bannya rada masuk ke dalam sih, gue nggak tahu kenapa ya. Tadinya gue pikir karena pickupnya yang miring gitu kan, tapi setelah gue lihat ternyata emang bagian roda sebelah kiri itu lebih masuk ke dalam. Jadi nanti over fendernya bakal nyesuaiin juga. Gue nggak tahu sih ya, apakah si fendernya itu yang nyesuaiin atau velg yang sebelah kiri yang bakal kita bikin lebih keluar gitu. Jadi biar sama kiri kanan. Oh ya, ini kalau kalian lihat ya, di bagian tuas-tuas ini juga kemarin kita sempat benerin juga. Karena yang kemarin itu konstruksinya agak oblak gitu cuy, kalau lagi pas mindahin gigi gitu kan. Sekarang udah jadi lebih rigid sih ya. Lebih enak juga sih dipindah-pindahinnya. Ya, jadi kurang lebih itu update untuk project si Mogernya ini ya. Ya, kalau kalian nanya di sini berapa lama lagi, jujur aja sih kayaknya bakal masih lama juga. Karena memang banyak bagian bodi depan ya, khususnya nih yang bakal gue revisi lagi. Ya mudah-mudahan sih beberapa bulan lagi project motor gerobak ini bisa kelar. Oke cuy, gue rasa udah cukup update soal project Moger ya. Sekarang kita balik lagi ngebahas project SM Sport yang udah selesai di custom tipis-tipis sama Katros Garage. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum kenal atau belum pernah dengar bahkan ya SM Sport, khususnya untuk yang varian V16 ini gitu kan.
Nah, buat ngejelasin kondisi standarnya, ada baiknya kalian lihat dulu review singkat soal motor standarnya yang sebelum di custom sama Katros. SM Sport V16 ini hadir di Indonesia sejak tahun 2019. Motor buatan Malaysia ini dibekali mesin 250cc berkonfigurasi V-twin, di mana mesin V-twin ini sering kita jumpai di motor Harley Davidson. Desain SM Sport V16 lekat dengan gaya cruiser klasik. Tampilan standarnya nggak jelek memang, tapi buat anak muda zaman sekarang, apa ya sebutannya? Agak bapak-bapak mungkin ya. Ergonomi berkendaranya dirancang untuk berpergian dengan nyaman. Posisi jok yang rendah dan setang yang agak tinggi, serta posisi kaki yang ada di depan. Dari datanya, mesin motor ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 18 dk di 8000 rpm. Masalah harga, V16 ini dibanderol 52 jutaan, yang kalau diperhatikan sebenarnya harga tersebut lebih mahal dari kompetitornya seperti Kaiser Ruby atau Benelli Patagonian Eagle 250cc. Harga yang lebih mahal tentu diimbangi dengan beberapa fitur yang sudah up to date, misal bagian lampu-lampu yang sudah LED. Lantas, seperti apa tampilan motor ini setelah di custom? Langsung aja kita bahas nih cuy ya. Oke cuy, langsung aja ya. Di bagian pertama yang gue bahas itu ada di bagian kaki-kaki nih cuy. Jujur kalau untuk bagian velgnya atau bagian kaki-kakinya sebenarnya ini nggak signifikan banget kita rombak ya. Di sini tuh gue cuman mengganti bagian ban doang cuy. Karena menurut gue untuk bagian velgnya sendiri, untungnya si SM Sport ini udah dibekalin model velg paleng yang menurut gue cukup retro banget, retronya nggak norak gitu ya. Untuk pilihan bannya ini gue pakai merek Sinco, ukurannya yang depan ini 120/90 ring 18, sedangkan yang belakang 150/90 ring 15. Lalu masuk ke bagian body nih cuy ya. Nah, untuk bagian body di sini yang kita custom itu ada di bagian spakbor depan, bagian tangki utama ini, terus bagian joknya sendiri ini kita bikin lagi mulai dari bahan dasarnya dan spakbor belakang. Jadi emang bener-bener bagian body doang gitu. Untuk bagian sasisnya ini kita tetap mempertahankan bawaan asli standarnya. Nah, lebih spesifik ngomongin bagian tangki nih ya. Untuk bagian tangki, kemarin ini kita bikin tangkinya pakai bahan plat galvanis yang tebalnya 1,2 mm. Untuk modelnya sendiri sebenarnya dari ownernya sendiri pengen dibikinin model tangki yang lebih mengotak gitu, atau bisa dibilang model-model tangki dari motor Indian gitu kan. Untuk dimensinya sendiri sekarang tangki ini bisa menampung kurang lebih 10 liter sampai 12 literan. Ini belum gua tes sih sebenarnya. Ini berapa banyak bisa nampung karena emang motornya baru banget jadi. Lalu kalau untuk bagian detailnya di bagian samping ini kita bikinin plat emboss. Ini tulisannya Katros Garage. Ini logo terbaru Cila dari Katros Garage. Terus ini di bagian tutup tangkinya juga kita pasangin custom emboss gini ya, tulisannya Katros Garage juga. Dan untuk posisi indikatornya ini kita pindahin posisinya tepat di depan tangki, yang otomatis bagian tangkinya juga kita bentuknya menyesuaikan ya supaya si indikator ini bisa kepasang. Dari gue pribadi sih gue suka banget ya sama bentuk tangkinya, lebarnya dapat gitu kan, nggak terlalu slim juga. Terus nat-natan di bagian sini juga jadi nggak kelihatan terlalu polos banget gitu kan. Lalu ini kalau untuk bagian joknya seperti yang tadi gue bilang, untuk bahan dasar platnya itu kita bikin lagi, jadi kita nggak pakai bawaan aslinya. Dan untuk kulit luarnya ini kita pakai dari jenis MB-Tech, varian MB-Tech Carrera yang teksturnya itu polos gini cuy, jadi nggak ada kayak kulit jeruk gitu kan. Masuk ke bagian lampu-lampu nih cuy ya. Untuk bagian headlampnya ini kita ganti bawaan aslinya dengan produk aftermarket. Ini bentuk lampunya sendiri atau dimensinya lebih kecil ya. Ini ukurannya 5,75 inch dan dia udah LED. Yang gue suka dia ada strip putih gini di bagian tengahnya. Kesannya itu nggak terlalu retro banget gitu loh. Ada sentuhan sedikit modern di motor yang stylenya tuh agak-agak retro. Lalu kalau untuk lampu sennya sendiri ini kita pakai produk aftermarket yang udah LED juga. Dan untuk lampu belakangnya kita juga pasangin lampu aftermarket, ini juga udah LED dan ini 3-in-1 cuy. Jadi di sini ada lampu stopnya, ada lampu sennya juga, ada lampu malamnya juga. Bikin bagian belakang ini nggak perlu dipasangin lampu sen lagi gitu kan, karena udah include semua di sini. Oh iya cuy, untuk yang di bagian lampu depan tadi itu kita juga pasangin visor ya, atau kita buatin visor, itu bahannya pakai plat galvanis biar kelihatan lebih manis. Yang gua suka dari SM Sport V16 ini adalah konfigurasi mesinnya yang udah model V cuy.
Jadi bener-bener kelihatan looks like Harley gitu ya, karena emang Harley juga kebanyakan kan konfigurasinya mesinnya V gitu kan. Dan emang kalau di Indonesia konfigurasi mesin yang V gini itu memang masih identik sama Harley, walaupun sebenarnya ya nggak cuma Harley doang yang mesinnya V, banyak juga yang lain gitu kan. Selain konfigurasi mesin yang V ini bikin kelihatan motor ini lebih padat, yang gue suka adalah jalur knalpotnya. Karena dia mesinnya V, knalpotnya itu keluarnya di samping cuy, kelihatan utuh dari sisi kanan, walaupun dari sisi kiri ya nggak kelihatan sama sekali ya gitu. Tapi menurut gua itu jadi salah satu kelebihan yang dimiliki sama V16. Oh ya, ngomongin soal mesin, ini bagian filter, ini filter ya, filter udaranya ini kita cat, tadinya aslinya warna chrome. Terus untuk bak kopling kanan kiri itu juga ini kita cat juga, aslinya juga warna chrome, sekarang kita cat jadi warna hitam semi doff. Tadi udah gue singgung satu hal yang gue suka banget dari si SM Sport ini. Biar objektif, biar adil juga, gue harus sebutin salah satu hal yang bikin gue nggak suka yang ada di motor V16 ini. Nih ya, gue kasih lihat. Motor ini kan genrenya cruiser ya. Udah jadi hal yang umum kalau cruiser itu punya posisi footstep atau foot control itu ada di depan. Atau istilahnya itu front control gitu kan. Jujur gue pribadi, buat gue yang tinggi badannya 158, 160, sebenarnya tuh front control itu kurang bersahabat cuy, karena posisinya ada di depan banget. Pertama, posisi duduk jadi berasa kurang nyaman karena bagian kaki gue yang pendek ini harus maju ke depan untuk bisa ngegapai transmisi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, gue nggak tahu sih ya, menurut gue tapi dari sisi looks-nya aja, ketika ngelihat orang yang tinggi badannya itu nggak terlalu tinggi naik motor yang front control, itu kayak kurang maco sih ya. Kurang gimana sih, aneh aja gitu, kayak motor minjem gitu kan, walaupun mungkin kadang-kadang itu motornya dia sendiri gitu. Itu menurut gua ya, makanya gua pribadi sebenarnya sangat menghindari yang namanya motor itu front control. Oke, next di bagian setang nih cuy ya. Sebenarnya kalau di bagian setang kemudi sih nggak terlalu banyak yang gue ganti. Ini setang gue pakai produk aftermarket juga. Tadinya aslinya modelnya tinggi gitu kan ya. Ini sekarang kita ganti yang model drag bar atau dia cuman lurus gitu doang. Spion yang kita pasangin model bar N ini dan grip gas cuy. Nah, ini grip gas pakai brand asli dari Katros Garage, produk dari Katros Garage, Katros Supply. Untuk material karetnya ini dia udah soft rubber. Jadi empuk banget ya, harusnya kalau untuk digenggam gini ini enak banget. Di bagian grip gasnya ini terinspirasi dari alur ban motor klasik gitu cuy. Aslinya di bagian samping sini grip gas ini ketutup cuy. Cuman sama kita udah disiapin garis guidance line gitu untuk kalian potong supaya kalian bisa masang spion bar N model kayak gini gitu kan. Buat kalian yang berminat sama grip gas ini atau masih kepo sama grip gas Katros, kalian bisa langsung aja kunjungi official store Katros Garage di Tokopedia, linknya gua taruh di kolom deskripsi. Ya. Ngomongin motor custom, kalau bagian knalpot itu tetap standar, kayaknya ada yang kurang gitu ya, atau kurang afdol gitu. Nah, di motor ini bagian knalpot standar udah kita ganti dengan knalpot custom menggunakan bahan pipa stainless. Jadi ini udah anti karat ya. Dan untuk posisi konfigurasi jalur si pipa knalpotnya juga ini kita sedikit modifikasi biar kelihatan lebih padat untuk keseluruhan motornya gitu kan. Nah, penasaran sama suara knalpotnya? Mendingan langsung aja kita nyalain ya. Yuk. Ya jujur ya, kalau buat gue suara knalpotnya harus gue akuin tidak sestereo pesaingnya. Salah satunya itu adalah Benelli Patagon Eagle 250cc gitu. Cuman menurut gue ini suaranya masih stereo juga, masih cukup stereo dibandingin misalnya kayak Ninja 2,5 gitu misalnya ya. Ya ini masih cukup oke lah, apalagi dalam kondisi suara mesin yang langsam gitu ya. Itu 2 silindernya tuh kedengeran banget gitu, gahar banget gitu loh. Sebenarnya gue pengen banget bikin video test ride soal motor ini, cuman mengingat kondisi yang sekarang lagi kurang kondusif, kita lagi PPKM, jadi kayaknya untuk video test ride-nya gue skip dulu. Walaupun sebenarnya motor ini kemarin udah dites sama tim Katros dan semuanya aman ya, nggak ada masalah. Jadi ya kurang lebih inilah hasil keseluruhan dari project gue lupa nih motornya SM Sport V16 ini.
Oke cuy, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya kalian yang mungkin penasaran sama si SM Sport ini kalau di custom tipis-tipis bakal jadi seperti apa gitu kan. Jadi segitu aja videonya, langsung gua tutup. Seperti biasa, gua Ateng. Peace.